Para jamaah rahimakumullah, karena syirik ini satu-satunya dosa yang tidak mungkin akan diberikan ampunan oleh Allah, kecuali kalau pelakunya bertobat tentunya ya. Maka kita harus memastikan bahwa kita ini jauh dari kesyirikan. Kita harus memastikan bahwa kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Karena ada syirkun zahir, syirik yang nyata, tapi juga ada syirkun khafi, ada syirik yang tersembunyi. Nah, contoh syirik tersembunyi itu adalah riya. Nah, jadi ini kita harus betul-betul membersihkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, karena syirik ini dosanya la yaghfiruhullah, tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan zulmun yaghfiruhu, bentuk kezaliman yang pelakunya masih diberikan ampunan oleh Allah, masih berpeluang diberikan ampunan. Dikatakan berpeluang diberikan ampunan karena bentuk kezaliman yang kedua ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghukum, tidak mengampuni. Jadi makanya dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, kemudian setelah itu Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Tapi itu pun liman yasha. Ampunan itu tidak bersifat mutlak. Artinya tidak otomatis berlaku semuanya. Hanya berlaku pada liman yasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi meskipun poin yang kedua ini zulmun yaghfiruhu, kezaliman yang pelakunya sangat berpeluang diberikan ampunan, tetapi sifatnya tidak mutlak. Sifatnya dikembalikan kepada liman yasha. Jika Allah menghendaki, maka jangan kemudian seseorang berbuat maksiat kemudian maksiat selain syirik itu kan akan diampuni karena masuk kategori zulmun yaghfiruhu, akan diampuni. Jadi nggak apa-apalah saya mencuri, toh dosa mencuri ini salah satu dosa yang akan diampuni karena dia di bawah kesyirikan. Nah, ini kita tidak boleh menggantungkan nasib kita ini seperti itu. Meskipun benar bahwa dosa selain syirik itu berpeluang diampuni, tapi sifatnya liman yasha gitu, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita ini kan tidak tahu apakah kita ini masuk golongan liman yasha yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan, atau yang dikehendaki mendapatkan hukuman. Maka jangan pede, wah saya masuk yang dapat ampunan. Lah dari mana kita bisa memastikan diri kita itu masuk kategori orang yang diampuni tanpa disiksa? Maka tetap para jamaah rahimakumullah, meskipun bahasa hadisnya ini zulmun yaghfiruhu, tetapi perlu dipahami bahwa ampunan Allah di sini
tidak otomatis dan tidak bersifat mutlak berlaku semuanya, tetapi liman yasha, berlaku hanya untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sementara kita ini tidak bisa memastikan apakah diri kita masuk yang dikehendaki diberi ampunan atau dikehendakinya diberi hukuman. Karena kehendak Allah itu dua dalam masalah dosa. Allah ketika mendapati ada hambanya berdosa, Allah punya kehendak untuk menghukumnya, tapi juga Allah punya kehendak untuk memaafkannya.